350 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah, salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia atau sebutan Jakarta masa itu. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai-partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokro Aminoto, Partai Politik Indonesia Party oleh R.M. Suwardi, Cipto Mangunkusumo, dan Dowes Dekker. Trikoro Darmo yang diprakarsai oleh Satiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java. Dari timur lahir Jong Ambon, Jong Jelebes, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tidak ketinggalan membuat pergerakan. Pengaruh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalahnya yang bernama Indonesia Merdeka. Mas, ini ada berita hangat dari negeri Belanda. Ini bagus sekali. Dari negeri Belanda saja sudah mempunyai semangat persatuan terhadap bangsa Indonesia. Kita harus segera ada pergerakan untuk Indonesia merdeka. Iya Mas, benar sekali. Kita yang ada di sini harus ada pergerakan yang berarti. Indonesia harus bersatu. Bangsa Indonesia harus merdeka. Bagaimana menurutmu kalau saya mengadakan pertemuan guna membahas ini demi kemajuan bersama? Iya Mas, saya sangat setuju. Demi persatuan dan kesatuan kita, organisasi pemuda yang ada harus bersatu. Baiklah, saya akan mengadakan pertemuan kali ini. Isi majalah tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang ada waktu itu yang masih bersifat kedaerahan. Mereka kemudian sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda Indonesia pertama pada 15 November 1925. Diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Bataksbon, pelajar Minahasa, Sekar Rukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih yang sudah hadir di sini. Kali ini saya mengumpulkan perwakilan setiap organisasi yang ada guna membahas masa depan bangsa ini. Akhir-akhir ini saya membaca berita dari Perhimpunan Indonesia di Belanda yang sedang dibicarakan untuk menyatukan pemuda-pemuda di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, saya juga membaca berita majalah tentang pergerakan persatuan yang dapat memotivasi kita. Maka dari itu, kita perlu perubahan agar bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Benar sekali, persatuanlah yang menjadi senjata kita untuk melawan pemerintahan Hindia Belanda. Mereka tahu kelemahan kita adalah terpecah belahnya kita menjadi kelompok-kelompok kecil yang lemah. Satu-satunya adalah persatuan yang membuat mereka menjadi lebih kuat. Setelah kita tahu bahwa persatuan adalah senjata, lantas bagaimana cara kita untuk mempersatukan para pemuda di Indonesia? Karena yang hadir dalam pertemuan kali ini adalah organisasi-organisasi pemuda yang ada dan merupakan organisasi yang masih bersifat kedaerahan, maka dari itu visi dan misi kita harus sama untuk mencapai tujuan bersama. Itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Saya sudah memikirkan sebelumnya. Hal yang harus kita lakukan adalah Kongres Pemuda, di mana nantinya untuk menyatukan cita-cita bersama dan sebagai warga organisasi kepemudaan.
Benar, kita harus membentuk panitia terlebih dahulu. Mari kita bentuk panitia ini. Panitia harus ada beberapa susunan, yaitu ketua panitia, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pembantu panitia. Susunan panitia akan saya sesuaikan dengan peserta yang hadir kali ini. Itu usulan saya. Alangkah lebih baik jika ketua panitia adalah Saudara Muhammad Tabrani, dikarenakan Saudara Muhammad Tabrani adalah orang pertama yang menggagas Kongres Sumpah Pemuda ini. Dengan dasar itu dipastikan bahwa Saudara Muhammad Tabrani memiliki pemikiran yang lebih kuat terhadap pelaksanaannya. Saya setuju. Saya usul untuk Sumarto menjadi wakil ketua dari panitia kongres ini dan lainnya menjadi panitia pembantu. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Mungkin dari saudara-saudara bisa mengusulkan diri agar mempersingkat waktu lagi. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Sisanya otomatis akan masuk ke dalam panitia pembantu. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah memberikan saya kepercayaan. Saya kira cukup di sini pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita koordinasikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Kepanitiaan yang sudah terbentuk itu bekerja secara sukarela. Selama berbulan-bulan mereka bekerja keras untuk suksesnya kongres yang mempunyai tujuan sangat mulia. Tujuan kongres adalah menggugah semangat kerjasama antar organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Berkat kerja keras mereka pada awal tahun 1926, telah berhasil disusun acara kegiatan dan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Hasil rapat koordinasi Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 dan berakhir pada tanggal 2 Mei 1926. Acara pokok yang direncanakan dalam kongres nanti adalah ceramah. Mereka yang akan tampil sebagai pembicara masing-masing adalah Sumarto, Badir Joan, Muhammad Yamin, Paul Pinontoan, Jaksa Dipuro, dan Nona Stinadam. Pokok-pokok materi yang akan diceramahkan meliputi masalah persatuan bangsa Indonesia, kedudukan dan peran wanita dalam masyarakat Indonesia, dan peranan agama dalam gerakan persatuan bangsa Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang. Kongres Pemuda pertama akhirnya dapat dilaksanakan dan sesuai dengan rencana pembukaan dilaksanakan 30 April 1926 dan berakhir 2 Mei 1926. Para hadirin, izinkan saya membacakan rumusan saya sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju dengan rumusan bait pertama dan kedua. Tapi saya tidak setuju dengan rumusan yang ketiga. Rumusan yang pertama dan kedua menggunakan istilah Indonesia. Mengapa yang ketiga tidak menggunakan istilah Indonesia? Seharusnya yang ketiga berbunyi, ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Iya, saya mendukung usulan M. Tabrani. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya keberatan atas usul perubahan tersebut. Saya tetap bertahan dengan usulan saya. Baiklah, walaupun rumusan masih belum bisa diterima, Kongres harus tetap ditutup sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan. Walaupun begitu, saya sampaikan bahwa Kongres Pemuda pertama ini sungguh telah berhasil dan dapat menjadi titik tolak bagi Kongres-Kongres Pemuda berikutnya pada tahun-tahun yang akan datang. Kongres Pemuda Indonesia pertama merupakan cetusan kebulatan tekad. Kongres Pemuda Indonesia pertama merupakan cetusan kebulatan tekad Angkatan Pemuda dalam merintis terwujudnya persatuan bangsa Indonesia. Tetaplah bersatu untuk menjadikan Indonesia yang merdeka. Sampai jumpa di kongres berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
Rintisan yang telah dilakukan oleh M. Tabrani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia, sebab gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Gagasan itu muncul dari Sugondo Joyo Puspito, pemimpin Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Sugondo Joyo Puspito yang memimpin PPPI dari tahun 1927 berhasrat melanjutkan kegiatan yang telah dirintis oleh M. Tabrani dan kawan-kawan dengan mengadakan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Saya ingin mengadakan Kongres Pemuda kedua untuk melanjutkan visi dari Kongres Pemuda pertama yang belum tercapai. Apakah Anda sudah memikirkan ini sebelumnya? Saya sudah berpikir bahwa ini akan terjadi sebelumnya. Jika dilihat dari Kongres Pemuda pertama, harus ada Kongres Pemuda kedua, karena ada beberapa yang belum mencapai kesepakatan. Selain itu, untuk peserta yang datang juga belum memenuhi target. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan lagi sebagai evaluasi dari Kongres Pemuda pertama. Pelaksanaan Kongres pertama juga turut kita apresiasi, karena pelaksanaannya sudah memberi dobrakan untuk persatuan Indonesia. Iya, benar sekali. Sebelum kita evaluasi, kita harus memberikan apresiasi yang besar pada Tabrani dan kawan-kawannya. Itu juga membuat saya untuk berhasrat melanjutkan kegiatan Kongres Pemuda kedua nanti. Baiklah, saya memohon bantuan pada kalian untuk membicarakan ini lebih dalam, supaya kita dapat melaksanakan Kongres Pemuda kedua secara maksimal. Baiklah, saya yakin kawan-kawan juga memiliki pemikiran yang sama akan hal ini. Langkah selanjutnya, mari kita bentuk panitia Kongres Pemuda kedua. Sebelum membentuk panitia, alangkah lebih baik kita menghubungi terlebih dahulu tokoh-tokoh yang berpengaruh. Menurut Anda, siapa yang sesuai? Sunaryo dan Sunarto. Beliau adalah tokoh yang pernah tergabung dalam organisasi pergerakan Indonesia di Belanda. Lebih tepatnya, Perhimpunan Indonesia. Saya usulkan Sunaryo dan Sunarto menjadi penasihat pada Kongres kedua kali ini. Selain beliau berdua, dengan pengalaman Sumarto yang dapat menggambarkan penyelenggaraan Kongres pertama. Baiklah. Berkat usaha yang gigih dari Sugondo Joyo Puspito dan kawan-kawan pada bulan Juni 1928, berhasil dihimpun 8 organisasi pemuda dan 1 organisasi pelajar untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah. Organisasi-organisasi tersebut adalah Jong Java, Jong Sumatranan Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak Bon, Jong Islaminten Bon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Indonesia, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pada pertemuan kali ini. Setiap perwakilan dari organisasi pemuda merupakan sebuah tonggak persatuan dan kesatuan nasional. Seperti yang sudah tercantum pada undangan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Kongres Pemuda kedua sebagai langkah awal menuju Indonesia merdeka. Selanjutnya, saya serahkan kepada hadirin waktu dan tempat dapat dipergunakan dengan baik. Baiklah, sebelumnya saya mohon kepada hadirin untuk menyebutkan nama dan organisasi yang diwakilkan. Saya Sugondo Joyo Puspito, perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Saya Joko Marsaid, perwakilan dari Yong Java. Saya Amir Sarifudin, perwakilan dari Jong Batak Bon. Saya Johannes Lemena, perwakilan dari Yong Ambon. Saya Senduk, mewakili organisasi Yong Celebes. Loh. Saya Koco Sungkono, mewakili organisasi Pemuda Indonesia. Saya M. Yamin, dari perwakilan Jong Sumatranan Bon. Terima kasih saudara-saudara telah hadir dari 9 organisasi yang akan membawa persatuan dan kesatuan nasional. Saya usulkan untuk pembahasan kita pertama membentuk panitia Kongres Pemuda kedua agar nanti Kongres Pemuda kedua segera bisa ditindaklanjuti bagaimana nanti pelaksanaannya. Baiklah, untuk panitia kita sesuaikan dengan organisasi yang ada dan saya telah menyusun komponen kepanitiaan seperti ketua, wakil, sekretaris, bendahara, pembantu 1 sampai dengan 5 dan penasehat yang berasal dari perhimpunan di negara Belanda. Karena saya sangat berhasrat besar,
Saya mohon izin dan saya siap untuk menjadi ketua pada Kongres Pemuda kedua kali ini. Setuju. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Baiklah, secara berturut-turut saya tunjuk sebagai pembantu 1 sampai dengan 5. Johannes Muhammad Chai, Koco Sungkono, Senduk, Johannes Leimena, dan Rohyani. Selanjutnya sebagai penasehat yaitu Sunaryo, Sunarto, Nafis, dan Arnold Mononutu. Setelah melalui rapat-rapat lanjutan, akhirnya diputuskan bahwa Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Selama 2 hari itu, acara akan diisi dengan 3 kali rapat umum yang diikuti segenap peserta Kongres. Acaranya adalah ceramah-ceramah yang kemudian diikuti dengan pandangan umum dari peserta Kongres. Persiapan-persiapan menjelang Kongres terus dilakukan, seperti gedung-gedung yang akan dijadikan tempat kegiatan Kongres dan materi serta siapa saja yang ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah, kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua ini. Dengan semangat pemuda, saya ucapkan selamat datang di Gedung Persatuan Pemuda Katolik Jakarta. Sesuai dengan kedatangan para hadirin yang sangat berlimpah, izinkan saya untuk menyebutkan semua organisasi yang hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Telah hadir perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Young Java, Young Sumatranan Bond, Young Islamiten Bond, Young Pemuda Indonesia, Young Celebes, Young Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Terima kasih sudah mendelegasikan perwakilan sebagai panitia Kongres Pemuda kedua ini sehingga terlaksana. Selain organisasi ini juga ada beberapa organisasi yang telah hadir dan juga menjadi salah satu faktor banyaknya berdirinya organisasi kepemudaan. Di antaranya adalah Budi Utomo, Sekarukun, Partai Serikat Islam, dan Persatuan Antara Pandu Indonesia serta Pemerintah Hindia Belanda telah hadir dalam pembuatan Kongres Pemuda kedua ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini, Saudara Sugodo Joyo Puspito, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal tersebut, izinkan saya mengucapkan terima kasih karena para hadirin sudah mempercayakan saya sebagai Ketua Kongres Pemuda kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Terima kasih kepada para panitia yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua ini. Dan juga terima kasih kepada para hadirin yang telah menunjukkan peningkatan pesat dari Kongres Pemuda pertama tahun 1926. Ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Indonesia peduli akan kesatuan dan persatuan yang senantiasa akan selalu kita bangun demi Indonesia merdeka. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926, belum mencapai kata sepakat akan hal putusan rumusan. Maka dari itu tidak ada kata ragu kita laksanakan Kongres Pemuda kedua ini dan kita akan mencapai tujuan bersama demi kesatuan dan persatuan Indonesia. Kongres Pemuda kedua ini dilaksanakan pada hari ini dan akan ditutup pada tanggal 28 Oktober 1928 besok. Ada beberapa acara dalam kongres kali ini, yaitu yang pertama, setelah acara pembukaan ini adalah ceramah tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Kedua, ceramah tentang pendidikan dan kebangsaan Indonesia oleh Nona Purnomo Wulan, S. Mangun Sarkoso, dan Ki Hajar Dewantoro. Ketiga, ceramah tentang pergerakan Pandu Indonesia oleh T. Ramlan. Dan keempat, ceramah tentang pergerakan pemuda dan persatuan Indonesia oleh Sunaryo SH. Baiklah, itu adalah acara sebelum pada kegiatan ini penyampaian hasil putusan. Dengan penyampaian tersebut, Kongres Pemuda kedua ini dengan resmi saya buka. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
Sebelum penyampaian hasil rumusan, sebelumnya perkenalkan, beliau adalah Wakil Rudolf Supratman. Ia merupakan seorang pencipta lagu Indonesia Raya yang dipersembahkan kepada bangsa Indonesia. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah karya saya untuk tanah air dan bangsa Indonesia. Karya ini berjudul Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Terima kasih kepada Saudara W.R. Supratman, lagu yang sangat indah dan khidmat. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada beliau. Baiklah, hasil keputusan dari Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda Indonesia. Memutuskan, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia untuk memakainya. Saya kembalikan kepada Muhammad Yamin. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Tibalah akhirnya pada pembacaan Kami putra hasil dan putri keputusan Indonesia Kongres Pemuda yang kedua. Hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Tentunya saya sangat bangga karena saya dapat memerankan salah satu tokoh penting dalam Kongres Pemuda II, yaitu Djoko Marsait sebagai Wakil Ketua dalam Kongres Pemuda II. Rasa haru, bangga, dan semangat menggebu-gebu adalah perasaan saya saat memerankan tokoh W.R. Supratman. W.R. Supratman mengajarkan kepada anak bangsa bahwa untuk membela tanah air tidak harus melalui pertumpahan darah, tetapi dapat melalui karya seni. Proses terciptanya Mahakarya Indonesia Raya menarik untuk disimak. Ada ketekunan, kerendah hatian, dan sikap pantang menyerah W.R. Supratman di balik lagu tersebut. Pesan saya saat memerankan tokoh M. Tabrani, senang dan bangga karena bisa memerankan tokoh penting dan memerankan tokoh sebagai Ketua Kongres Pemuda. Perasaan saya saat memerankan Sugondo Joyo Puspito tentu saja bangga karena beliau merupakan Ketua Kongres Pemuda kedua yang tentu sangat berpengaruh pada jalannya Kongres Pemuda saat itu. Menurut saya, Sumpah Pemuda penting bagi saya karena dalam Sumpah Pemuda kita dapat menyatukan ras, agama, dan suku yang ada di Indonesia dan juga dapat menumbuhkan rasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Selain itu, di Sumpah Pemuda kita juga dapat belajar untuk menghargai pendapat seseorang. Menurut saya, Sumpah Pemuda merupakan kejadian penting pada tahun 1928. Karena pada saat itu terdapat ikrar dan komitmen para pemuda untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka dan bebas dari penjajahan. Sangat penting karena dalam peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam bermusyawarah. Dan dengan musyawarah kita dapat menyelesaikan masalah dengan kesepakatan bersama. Bagi saya Sumpah Pemuda sangatlah penting karena Sumpah Pemuda dapat mempersatukan Indonesia. Tidak hanya para pemuda saja,
Sifat-sifat yang perlu diteladani pada Sumpah Pemuda tentunya banyak sekali. Ya, antara lain salah satunya yaitu bagaimana cara kita menghargai seseorang, bagaimana cara kita menerima pendapat dari seseorang, dan bagaimana cara mereka saling tolong-menolong untuk membuat Indonesia merdeka. Sifat yang perlu dipelajari dari Sumpah Pemuda yaitu adalah salah satunya kita wajib mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda kepada kehidupan sehari-hari. Karena tentunya sebagai generasi muda, Sumpah Pemuda sangatlah penting. Karena nilai-nilai tersebut bakalan berguna juga bagi masa depan generasi muda. Dan tentunya generasi muda juga harus bangga karena pada zaman dahulu saat tanggal 27 sampai 28 Oktober para pahlawan berhasil merumuskan Sumpah Pemuda.